Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Nama saya Yoni Uktaria dan rekan-rekan saya, Saraswati Alif Putri, Cynthia Puspita Dewi, Tamariska Natali, dan Melvin Diana Titus. Kali ini saya akan menunjukkan cara olah data Confirmatory Factor Analysis melalui aplikasi CHAS. Confirmatory Factor Analysis atau CFA itu sendiri digunakan ketika model pengukuran telah ada teorinya dan konstruk instrumen tersebut tinggal dibuktikan atau dikonfirmasi dengan merepresentasikan hubungan antara satu atau lebih variabel laten dan variabel manifest. Lalu di sini kita akan membuka data yang telah disiapkan dengan cara klik tanda strip di sebelah kiri atas layar ini, lalu pilih Open, Komputer, dan Browse. Lalu kita pilih data yang telah disiapkan dan klik Open. Akan muncul tampilannya seperti ini. Di sini kita memiliki data dengan konstruk yang memiliki 3 dimensi, dan masing-masing dimensi diukur dengan beberapa indikator di sini. Di sini kita memiliki 301 subjek. Karena data CFA ini berupa angka, jadi kita ubah dulu tipe datanya menjadi scale. Caranya yaitu klik simbol yang ada di kiri item, lalu pilih scale. Nah, di sini kita lihat telah diubah semuanya menjadi scale ya. Tahap berikutnya, di bar atas ini kita klik faktor dan pilih Confirmatory Factor Analysis. Akan keluar tabel seperti ini, dan kita akan melakukan pengelompokan faktor. Pengelompokan faktor ini berdasarkan dimensi dari konstruk yang kita ukur. Pada faktor ini, saya ganti nama menjadi dimensi 1. Dan dimensi ini sendiri terdiri atas item X1, X2, dan X3. Kita masukkan itemnya dengan cara klik sambil menekan tombol Ctrl pada keyboard. Kemudian saya tambahkan dimensi kedua dengan cara klik tanda tambah, lalu kita beri nama dimensi 2. Lalu kita masukkan itemnya, yaitu item X4, X5, dan X6. Dan terakhir, kita buat kelompok dimensi 3 dengan menekan tanda tambah, lalu kita ganti namanya. Selanjutnya, kita masukkan itemnya, yaitu X7, X8, dan X9. Nah, di layar sebelah kanan sudah muncul outputnya. Selanjutnya, pada bagian bawah ini, pada model option ini tidak perlu kita isi, karena ini digunakan untuk melakukan modifikasi model. Dan pada additional output, ini kita checklist additional fit measures, R-square, modification index, dan show Lavan syntax. Nah, pada cutoff ini kita menggunakan 0,3 karena subjek kita tadi berjumlah 301. Lalu, show Lavan syntax ini berguna untuk menampilkan sinteks atau coding jika kita ingin menganalisis lebih lanjut dengan R. Selanjutnya, pada plot. Nah, ini kita centang model plot dan show parameters. Ini berguna untuk menampilkan gambar yang merepresentasikan hubungan antara variabel laten dan variabel manifest. Nah, berikut adalah hasil perhitungan data melalui CHAS dengan analisis CFA. Jadi tujuan daripada kita melakukan analisis CFA ini adalah untuk mengkonfirmasi apakah model yang sudah kita kerjakan ini sesuai dengan model teoritisnya. Di sini pada model fit terdapat chi-square test. Dan chi-square test ini sendiri memiliki sensitivitas terhadap jumlah item maupun jumlah responden penelitian. Dan kelemahan uji statistik ini, jika sampelnya besar, P-nya biasanya di bawah 0,05. Dan kalau kecil, maka P-nya di atas 0,05. Untuk model
chi-square sendiri, ini kita mendapatkan hasil kurang dari 0,01. Nah, namun karena chi-square ini sensitif terhadap sampel, maka bisa kita abaikan. Kemudian kita beralih pada additional fit measures. Nah, pada bagian CFI, TLI, NNFA, NFI, EFI, dan RNI. Nah, ini syarat model fit haruslah di atas 0,9. Jadi, kita dapat lihat bahwasanya nilai yang kita peroleh sudah terpenuhi. Sedangkan pada bagian PNFI, di sini kita mendapatkan angka 0,611. Dan syarat dari PNFI ini adalah haruslah di atas 0. Jadi, sudah sesuai. Namun, pada RFI, angka menunjukkan di bawah 0,9. Maka RFI tidak terpenuhi. Lalu selanjutnya pada other fit measures, di sini ada RMSEA. Nah, ini bisa dikatakan fit apabila memiliki nilai kurang dari 0,08. Dan kita lihat di sini, kita mendapatkan nilai 0,079. Artinya ini sudah fit. Kemudian, pada RMSEA p-value, ini kita lihat, dan dapat dikatakan fit apabila memiliki angka kurang dari 0,1. Di sini data kita mendapatkan angka 0,014. Artinya nilai p-value RMSEA kita sudah fit. Lalu pada MFI dan GFI ini harus di atas 0,9 agar bisa dikatakan fit. Maka sudah jelas bahwa nilai MFI dan GFI kita sudah fit. Berdasarkan semua hasil yang sudah kita telah bersama tadi, menunjukkan bahwa hampir semua nilai terpenuhi, dan hanya satu nilai yaitu pada bagian RFI saja yang tidak terpenuhi. Artinya, model teoritis sudah sesuai dengan data empirik, di mana hal itu berarti data kita sudah fit. Kemudian, hasil daripada tabel R-square, ini menunjukkan besarnya kontribusi indikator dalam merepresentasikan konstruk, atau seberapa besar varians menjelaskan konstruk yang diukur. Semakin nilainya mendekati 1, maka akan semakin baik atau kontribusi itemnya semakin besar. Selanjutnya, pada faktor loadings. Nah, ini bedanya dengan IFE. CFE ini hanya mengukur satu loading faktor ini, yaitu satu dimensi. Jadi, item 1 ini hanya berkorelasi dengan dimensi 1. Begitu juga dengan item lainnya hanya berkorelasi dengan dimensinya itu sendiri. Dan tidak berkorelasi dengan dimensi lain. Nah, lalu kita lihat tabel faktor kovariannya. Nah, di sini karena subjek yang kita gunakan 300 orang, maka faktor loading yang bagus haruslah di atas 0,3. Dapat kita lihat bahwasanya faktor loading kita di atas 0,3, maka sudah sesuai. Dan selanjutnya pada model plots. Nah, di sini kita lihat bahwasanya korelasi antara dimensi 1 dengan dimensi 2 ini sebesar 0,47. Dan pada dimensi 2 dengan dimensi 3 adalah 0,28. Nah, kemudian nilai daripada garis yang di bawah ini merupakan nilai dari faktor loading. Dan ini menjelaskan tentang besarnya kontribusi indikator terhadap dimensi. Perlu kita ketahui bahwa semakin tinggi faktor loading, maka validitasnya semakin bagus. Dan selanjutnya kita lihat di sini pada X1 atau item 1 dengan dimensi 1 itu tertera sebesar 0,96. Nah, maka kita perlu mengkuadratkan untuk melihat berapa kontribusinya. Dan ini juga berlaku untuk item-item lain.
dan korelasinya dengan dimensinya. Nah, hasil daripada faktor loading data kita sudah bagus, karena mendekati sempurna. Bahkan ada yang sempurna, yaitu 1, yaitu pada indikator 4 pada dimensi 2. Hal ini menunjukkan bahwa indikator 4 pada dimensi 2 menyumbang kontribusi yang besar. Lalu, pada model sinteks, nah ini bisa kita gunakan untuk cross-check melalui R programs. Demikian uji validitas menggunakan CFA dengan CAS. Dapat kita simpulkan bahwa hasil empirik yang kita peroleh mampu merepresentasikan model teoritisnya. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.